Oke, selamat datang di Baja Journey bersama saya Formongio dan di samping saya sudah ada mantan atlet. Wah, bener kan mantan atlet kan? Iya. Atau masih atlet? Enggak, udah mantan. Udah nggak ada. Oke, bersama coach siapa di sini? Susiana Chan. Bersama dengan Susiana Chan. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang wushu. Bisa dijelasin sih, wushu itu sebenarnya bela diri apa sih? Wushu itu bela diri asal dari negeri China. Iya. Nah, jadi kalau dulu orang taunya kungfu. Kungfu, ya. iya. Tapi kalau kita artikan kungfu itu bahasa Mandarin itu artinya keahlian. Keahlian, oke. Orang-orang taunya kalau kungfu itu kayak ya silat-silat. Silat, gitu. betul ya. Lalu kalau wushu ini kalau dari bahasa Mandarinnya kita artikan seni berperang. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, wushu itu jadi sudah dijadikan salah satu cabang olahraga resmi, Oke, gitu, iya. baik di nasional maupun di internasional. Betul. Dan juga sudah dibakukan gitu loh, baik jurusnya juga cara penjuriannya gitu. Lalu kalau di Indonesia sendiri, wushu itu masuk sejak tahun 92. Iya. 92 waktu itu yang pertama kali itu dibawa oleh Bapak IGK Manila. Bapak IGK Manila. IGK Manila. Yang sekarang itu diangkat sebagai Bapak Wushu Indonesia. Wah, terima kasih. Ya, Terima kasih. Indonesia sampai saat ini. Iya, betul. Lalu pada saat itu atlet angkatan pertama itu di Indonesia itu yang angkatan pertama itu pertama kali mengikuti ajang SEA Games. SEA Games, iya. Ajang bergengsi olahraga se-Asia Tenggara itu tahun 93. Itu pertama kali tuh. Jadi angkatan wushu pertama yang mengikuti SEA Games pada saat itu. Ya salah satunya waktu itu ada ayah saya di angkatan pertama itu. Ya. Ayah saya Pak Rahmat. Juga beberapa yang sekarang sudah jadi para pemilik sasana juga ya. Itu angkatan-angkatan pertama itu. Terus sampai saat ini gitu. Sekarang udah lebih banyak ya dari kategori usianya gitu juga udah dari yang kecil kategori C itu di bawah 12 tahun, kategori B di bawah 15 tahun sampai kategori yang A di bawah 17 tahun, lalu ada kategori senior. Juga pertandingannya baik di nasional, internasional yang single event maupun multi event juga sudah banyak. Wow, oke Baja Journey. Beda ya dengan kita bertanya dan seseorang menjelaskan dengan yang ngerti dan sangat memahami. Ini dari saya nanya satu tapi udah menjelaskan sangat detail banget. Karena apa? Karena emang benar-benar selain mengajar, dulunya juga atlet. Jadi sangat paham dan bisa dibilang juga seperti dibilang tadi adalah bapaknya juga menjadi seorang atlet. Iya, kebetulan. Wah, ini keren banget. Nah, di dalam wushu ini kan ternyata ada dua kelas ya. Iya betul, ada dua disiplin. Seni sama bertarungnya. Itu betul, kalau seni itu namanya apa? Kalau seni itu namanya taolu. Taolu. Taolu, jadi peragaan gitu, hanya nah, peragaan. Kalau umpamanya fighting itu? Fighting namanya santa. Santa ya. Santa. Orang-orang ngomongnya sanso itu maksudnya apa? Sama sih artinya. Sama ya? Santa atau sanso sama. Nah untuk taolu ini biasanya yang diperagakan itu apakah tangan kosong atau pakai alat atau bagaimana? Kalau yang taolu ada yang tangan kosong, lalu ada yang senjata. Yang tangan kosong itu jadi ada yang utara, ada yang selatan, sama yang tai chi. Lalu kalau senjata pendek ada utara, ada selatan. Jadi kalau yang selatan ya ada golok selatan, lalu yang utara ada pedang, ada golok utara. Itu dengan konsep seperti itu. Cara penilaiannya dan gerakannya itu beda-beda berarti ya? Atau sama? Tergantung sih. Senjata panjang tadi ya, saya tambahin lagi, senjata panjang itu ada toya, ada tombak gitu. Sama, ada utara, ada selatan. Lalu untuk penilaiannya kalau yang junior, yang kelas junior tadi saya bilang kelas usia, gitu itu gerakannya sama. Jadi sudah disamakan dari IWUF-nya, International Wushu Federation. Itu sama gitu loh jurusnya. Jadi mereka harus mengikuti gitu. Dari gerakan awal sampai akhir ya sama semua. Tapi kalau untuk kelas senior kita sebutnya freestyle ya. Kelas freestyle itu ya bebas, tapi dengan aturan ada gerakan-gerakan wajib yang harus ada di
jurus itu gitu. Atau kan penilaiannya juga sistemnya beda gitu ya. Iya, ada poinnya, ada A, B, C. Jadi 5, 3, 2, jumlahnya 10. Nah, itu komposisinya gitu, komposisi nilainya. Nah, sudah jelas ya bahwa teman-teman Baja Journey untuk mendapatkan prestasi di sini, ini salah satu seni bela diri yang sangat bagus untuk dilakukan ataupun dipelajari. Nah, dengar-dengar nih, wushu ini merupakan salah satu disiplin bela diri yang menomorsatukan disiplin. Itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, kalau semua olahraga pasti harus disiplin. Betul. Ya. Belajar untuk semua anak disiplin, baik dia mau jadi atlet atau enggak gitu. Kita utamakan dia disiplin mulai dari datang latihan, ya nggak tidak boleh telat kan gitu. Dari situ aja kan kita udah membiasakan gitu anak-anak, murid-murid yang datang itu disiplin gitu. Iya. Tadi waktu saya sebagai informasi saja, tadi waktu saya datang ke sini, salah satu coachnya memberitahu bahwa ayo semua pada ngumpul dalam hitungan nggak nyampe 3, dibilang 1, semuanya benar-benar mengikuti arahan para pelatih. Ini merupakan salah satu gambaran di mana semua atlet ataupun semua murid, khususnya di olahraga manapun harus diikutin. Karena ini membuat karakter semua pencinta bela diri ataupun yang seorang bela diri itu akan jauh lebih baik untuk depannya ya. Apalagi udah menjadi atlet nasional. Betul. Wah, oke. Modal itu lah. Yang saya tertarik, ini merupakan salah satu konsep biasanya kalau di Baja Journey itu setelah kita membahas tentang sejarah, konsep ataupun informasi. Nah, saya ingin tanya tentang gerakan. Nah, gerakannya ini nih. Gerakan. Saya agak sedikit penasaran dengan gerakan untuk senior. Itu kan kalau senior itu kan boleh freestyle, tapi dalam freestyle itu mereka melakukan gerakan wajib. Iya. Nah, boleh nggak 3 gerakan? Saya ingin ikut. Satu gerakan itu biasanya seperti apa? Karena yang saya lihat nih, kalau di wushu ini kan kuda-kuda itu sangat penting. Betul. Basic. Sangat penting. Basic itu basic ya. Iya, itu basic. Jadi daripada pukul-pukul, ternyata kuda-kuda itu nilainya sangat tinggi sekali, teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau saya tadi melihat, karena ini adalah kejuaraan, itu saya benar-benar melihat bahwa sangat spesifik banget. Selain ekspresi, selain kecepatan, selain kelenturan, ternyata kuda-kuda itu presisi itu benar-benar dilihat, dan itu nilainya tinggi ya. Jadi ada standarnya, misalnya tidak memenuhi standar penjurian ya bisa kena potong. Bisa kena potong, apalagi gerakan sambil lompat terus. Iya, mendarat kuda-kuda. Gitu. Totally different, tapi ini merupakan salah satu, bisa dibilang kalau kerjaan itu SOP. Oh iya, harus ada kontennya itu. Gitu. Jadi konten kuda-kuda itu harus ada dan harus sesuai dengan standar penjurian gitu. Alright, oke, ini coach. Satu gerakan coach, 3 gerakan, yang satu dulu nih. Oh, yang satu dulu. Ya, biar saya juga. Yang paling dasar ya kuda-kuda. Ya. Di sini ya. Boleh. Oh. Ya. Yang paling dasar buka segini. Ya. Turun. Nah, mampu. Nah, ini nggak boleh terbuka nih. Dia harus ke depan semuanya. Iya. Harus ke depan. Nih. Iya. Badan tegak. Oke. Ini lulus. Ini mapu namanya. Ini mapu ya. Mapu, ya. Kalau ya ini harus rata. Memang dia harus rata itu. Iya. Dan ini nggak boleh begini, karena kalau begini tidak ada kekuatan. Kekuatannya. Ya, tidak ada kekuatan. Jadi memang harus ditutup rapat. Di samping. Wah. Ya, wah. Cukup lentur juga ini. Jadi dia antara kelenturan dan kekuatan. Iya, kalau dia nggak lentur, ini dia nggak akan buka sini. Dan dia harus kuat itu. Sini kuat. Kalau ada yang nggak kuat pun dia bisa semua. Gitu. Itu merupakan salah satu kuda-kuda yang benar-benar dinilai. Betul. Yang kedua itu kungfu. Ya. Satu ke sini, ke depan. Iya, ini juga. Oh, sip. Lulus. Ini juga sama, Kak. Ini harus lurus. Ya, ini tutup. Iya. Kemudian ini tutup, lurus. Nah, wah, mantap nih. Ini nih. Ini kungfu namanya. Kungfu. Iya, sama ini juga kita dituntut ada lenturannya,
ada kekuatannya. Oh iya Nah, benar. jadi wushu tuh selain dia, ini bukan hanya keras aja, kita juga harus lentur. Ini kalau Gitu. dilakuin terus keran juga Iya. lama-lama ya. Itu keran Itu, juga. Ya? jadi kalau kita hanya kuat ya nggak lentur dia nggak akan turun ya kan. Iya, Kaku-kaku, makanya kenapa? Benar, nggak boleh. Iya, harus sama kanan kiri. Gitu. Dan ini postur up ya? Iya, up, simpan. Nah, semua sendi-sendinya kunci gitu. Iya, iya. Gitu. Alright. Nah, yang ketiga gerakan Yang ketiga. yang sering dinilai mungkin yang ketiga ini adalah serangan. Mungkin kalau Oh, serangan. Kalau serangan berarti yang gerakan wajib ya. Ya, gerakan wajib. Nah, ini paling. Oke. Jadi tangkis, tanjak. Oke, ya. Siap. Sama intinya ya kontennya tadi dari mampu, tanjak. Oke. Iya. Dari mampu, tangkis. saya ingat. Iya. Nggak balik kebuka. Betul. Tapi harus benar-benar seperti ini. Nah, Dari sini tangkis, tanjak. panjang. Iya. Berarti harus benar-benar. Jadi kestabilan, betul Kak. iya. Stabil. Iya, wah. Oke lah ini, bentuknya oke. Tapi Oke. ini saya pingin coba ya ada satu gerakan yang apa tuh yang lompat tapi gitu. Lompatan. Lompatan. Oh, Oh, itu atau- beda lagi berarti ya? Lompatan sama sih itu pilihan, biasanya pilihan gerakan Oke. gerakan kesulitan, tapi di gerakan rutin junior juga ada gerakan Oh, itu. di junior juga ada Iya, lompatannya. tendangan gitu. Tendangan ada yang tendangan lurus, ada yang tepuk kaki, tepuk, ada yang dari bengkok, lurus, ada juga jenisnya. Di situ. Nah, untuk ngebahas tentang jurus di sini selain tadi gerakan wajib, kalau yang dinilai dari yang senior, Senior. Yang dia senior kan berarti kan dia karena freestyle juga di situ. Iya. Nah, saat untuk menilai ada gerakan-gerakan yang wajib itu ada berapa banyak gerakan yang harus dilakukan oleh para atlet wushu? Gerakan wajib itu isinya sekitar 8 ya, 8 sampai 11 ya yang paling banyak. Ya itu isinya kuda-kuda, mapu, kungfu, hupu, shipu. Lalu ada lagi tuh kalau yang tangan kosong ya ada tonjokan, ada dorongan, lalu ada sikut, ada sapuan, ada keseimbangan. Kalau yang senjata ya ada tebas, ada tusuk, ada tangkis, ada tuh. Dan senjata panjang juga ada sabetan, itu isinya. Lalu kalau untuk penilaiannya karena dia 5, 3, 2, jadi total 10 ya nilai itu. 5 itu untuk menilai standar gerak. Jadi standar gerak itu seperti kuda-kudanya yang tadi saya bilang tuh, rendah atau enggak, goyang atau enggak. Kalau misalnya kuda-kuda tinggi atau tadi misalnya ada pegang tuh, jatuh yang tadi tanding misalnya, atau misalnya ada goyang gini, nah itu dari nilai 5 itu bisa kena potong. Itu 0,1, 0,1 ya tergantung si jenis kesalahan apa yang dia buat. Gitu. Nah, jadi kita udah ngebahas tentang yang tangan kosong. Mumpung hari ini saya udah mendapatkan kesempatan untuk meliput wushu karena begitu banyak request dari teman-teman Baja Journey, ayo dong gitu. request tentang wushu dong. Tapi kalau kita ngebahas tentang tangan kosong mungkin kurang afdol nih kalau kita ngebahas tentang salah satu ciri khas dari wushu yaitu dengan menggunakan alat. Alat. Oke. Bisa ajarin saya biasanya mungkin pakai pedang atau apa yang biasanya kan kalau bela diri wushu ini kan bunyi itu penting banget. Tak. Ya. Tak itu kalau nggak bunyi itu juga. Nah, itu bisa diajarin saya. Oke, ini dia sudah ada pedang. Ini kalau di wushu tuh namanya apa pedangnya? Golok. Oh, Tausu. tausu. Ya, namanya tausu. Oke. Bisa ajarin saya karena ini merupakan salah satu trik. Oh gitu ya, trik. Nggak bisa bunyi ya? Nggak bakal bunyi. Ya memang coba saya dulu. Ini kalau gini. Hanya tusuk ini ya, tusuk gini. Kak. Ya, tusuk. Jadi ibaratnya kita salurkan ke tenaga ke ujung. Nah, itu gimana coba? Ke ujung. Nah, relax. Dia semakin semakin kita keras di sini, jadi tenaga itu nggak akan bunyi. Iya, nggak akan tersalur ke ujung, dibuang gitu. Pang. Nah.
Lurus saja. Oh. Pak. Luruskan ke ujung ya. Lumayan lah, oke. Nah, ujung dia. Lumayan lah. Tapi Iya. ternyata yang saya rasakan nggak semudah apa yang saya lakukan. Karena kalau ngeliatin para atlet-atlet itu mereka melakukan dengan cepat. Wih, bisa. Oh, bisa. Tapi itu harus dilatih Iya. terus-terusan ya. Karena kan mereka sudah terbiasa gitu Iya, Kak. betul. Kalau yang memang atlet apalagi ya itu Iya. mereka mungkin udah buat ratusan ribuan kali untuk ini. Gitu. Dan di wushu ini ternyata kelenturan itu nomor satu ya. Penting Penting ya. banget ya. Pelenturan dulu. Pelenturan Pelenturan itu penting penting. Heeh. Nah, banyak orang melihat kalau lentur tapi nggak ada power, coba aja datang ke sini. Oh. Datang lihat dulu nih, ternyata karena apa? Mereka melakukan gerakan-gerakannya dengan ekspresif. Tapi kalau nggak tanpa ekspresif, mereka nggak bakalan ada powernya. Iya, karena kan taulu ya terutama ya kayak itu kan merupakan performance. Nah, jadi ya harus ada penghayatannya kalau kita Betul, bilang. betul. Jadi kayak gerakan sama muka kita jadi satu gitu penjiwaan. Kalau nggak kayaknya polos-polos Iya, betul, aja betul. ibaratnya gitu. Nah, untuk taulu ini mereka biasanya kalau kejuaraan berapa lama? Maksudnya mainnya Saat mereka perform, jadi kayak apakah cuma 30 detik, ada yang 1 menit? kalau yang senior sih ada peraturan ya, ada Iya. peraturan waktunya tuh yang freestyle. Iya. Itu minimal 1 menit 20 detik. Oke. Jadi kalau kurang dari itu ada pengurangan nilai. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari saat Mulai dia masuk dari atau belum, format mulai atau- dari masuk lapangan, Iya. diem, gerak. dari gerak itu udah langsung iya, gitu? kan bebas mau gini, mau Iya. gini, mau ke Bebas. sana. Pokoknya itu udah freestyle. dihitung sampai dia terakhir tutup. Nah, tapi kalau kita saat ngomongin senior, secara otomatis dia udah mulai dari bawah dulu dong. Iya. Iya kan? Nggak mungkin tiba-tiba latihan langsung senior. Itu bisa nggak sih terjadi seperti itu? Kalau yang untuk atlet ya? Atlet. Atlet ya rata-rata Jarang ya? Jarang. Karena Pasti apa? mereka udah Mulai dari bawah dulu. iya, Iya, karena dasar. di dasar-dasar ini mereka akan mengembangkan di seniornya ini. Betul. Semua gerakan-gerakan itu adanya di Dasar juniornya ya, itu. A, B, C ini Iya, ya. dari C. Dari C ya, yang paling kecil Betul. C. C, B, A. Oke. Justru ibaratnya ya Kak, kalau misalnya C-nya bagus, nah panjang dia punya karir panjang gitu. Pelenturan ya semua kan kembali ke basic ya, olahraga basic. apapun. Iya, back to basic. Basic Basic paling is the penting. key. Iya, Nah, itu dia. selain untuk di wushu ini, apakah sama dengan gerakan tai chi? Atau Tai bagaimana? chi, Itu ya. udah berbeda lagi atau masih sama? Ya, Tai Chi salah satu nomor taulu. Oh. Iya, Tai Chi itu memang salah satu Itu nomor dia. taulu. Tai Chi, Yes. Tai Chi pedang, bahkan yang belakangan ini mau ditambah dengan Tai Chi kipas. Itu baru-baru ya. Baru-baru ini ya? Tapi yang sudah dipertandingkan selama ini di internasional yang multi event, single event itu Tai Chi sama Tai Chi pedang. Oke. Nah, Linsol itu seperti Linsol, Iya, Linsol iya. Kok, nah, dia kan atlet Tai Chi, Tai Chi. dia spesialis Tai Chi. Oke, jadi teman-teman sudah jelas bahwa informasi dari wushu ini sejarahnya bagaimana, terus masuk ke Indonesia dan berkembang sampai saat ini dan mengharumkan negara kita juga Iya, melewati amin. wushu ini. Dan yang seperti saya bilang tadi, ini salah satu yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena setiap saya datang untuk melihat teman-teman wushu latihan, itu ekspresinya, disiplinnya top banget. Ya, Oke, untuk Coach, terima itu. kasih banyak. Iya, hormat dulu. Sip. Nah, Oke, gini ya? iya. Oke, terima kasih banyak. Saya Fernando Mongio dan Susiana. Susiana. Ana ya, panggilnya Coach Ana. Ana. Terima kasih banyak. Oke. Kalau ada masukan langsung saja komen di bawah sini. Terima kasih banyak. Makasih. Peace out.